selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yulia Yanesari dan di sini saya ditemani oleh Prof Eko. Apa kabar, Prof? Baik. Di sini saya mau bicara sedikit nih, Prof, tentang perkembangan teknologi Indonesia. Iya. Di sini tahun 2020 perkembangan teknologi Indonesia itu udah pasti banyak dong, melesat juga, dan pasti memiliki dampak negatif sama dampak positif. Iya. Yang kita tahu dampak positif itu ya untuk negara khususnya membangun infrastruktur, terus juga ekonomi, pariwisata. Apalagi Indonesia banyak banget kan, Prof, pariwisatanya yang harus dipromosikan. Iya. Tapi dari dampak positif ini pasti kita punya dampak negatifnya. Iya. Itu salah satu dari dampak negatif yang ingin saya tanyakan kepada Prof itu terkait cybercrime. Iya. Bagaimana menurut pandangan Prof terkait strategi Indonesia dalam menghadapi cybercrime saat ini? Oke. Jadi tidak ada barang yang bermanfaat yang tidak ada resikonya. Iya, betul, Prof. Contohnya misalnya ibu-ibu suka pengen beli berlian karena nilainya tinggi. Iya. Pada saat yang sama karena nilainya tinggi, ya banyak juga orang yang ingin merampoknya. Betul. Internet sama, karena internet itu makin lama makin banyak dipakai orang, makin banyak gunanya, berarti nilainya kan juga makin tinggi keberadaan internet. Pada saat yang sama, penjahat-penjahat, kriminal-kriminal juga ingin memanfaatkan internet untuk melakukan tindakan kejahatan. Oh, iya. Ya. Jadi istilahnya dengan adanya teknologi, orang baik makin baik, orang jahat juga makin jahat nih. Ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana Indonesia menghadapi ini semua? Dulu Indonesia punya suatu lembaga yang namanya ID30, ya, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. Ya, itu dulu di bawah Kominfo, ya, yang sekarang sudah naik tingkatannya karena masuk menjadi bagian dari BSSN, betul, Pak. ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, itu adalah leading sektornya, ya. Mereka yang membantu negara ini dalam mengelola keamanan cyber seluruh Indonesia, menjadi koordinatornya. Ya tentu saja dia yang bersangkutan harus bekerja sama dengan yang lain. Di tiap negara tuh punya lembaga-lembaga semacam BSSN ini. Iya. Nah, tinggal bagaimana strateginya seperti yang Anda tanya sekarang. Jadi strateginya mulai dari yang satu yang sifatnya adalah preventif. Preventif tuh mencegah supaya jangan terjadi. Iya. Gimana supaya mencegah supaya jangan terjadi? Ya, masyarakat diberikan sosialisasi, edukasi supaya tidak tertipu oleh para kriminal-kriminal ini. Kan kadang-kadang suka dimintain passwordnya, ya kadang-kadang disuruh ngeklik link tertentu yang sebenarnya di dalamnya ada malware, ya, atau ada program-program jahat yang bisa menipu mereka. Itu untuk pencegahan biasanya dengan sosialisasi, edukasi, gitu ya. Yang kedua adalah dengan cara kalau udah preventif kan mencegah. Yang kedua kan yang sifatnya reaktif, kalau sudah terjadi seperti apa. Nah, kalau sudah terjadi maka lembaga-lembaga yang terserang, ya, kalau itu biasanya masing-masing perusahaan atau organisasi itu punya divisi information security-nya. Mereka sudah punya SOP-nya. Gimana kalau sampai terserang mereka harus berbuat apa supaya dampaknya tidak maksimum. Nah, tapi kadang-kadang namanya hacker kan pinter. Dia tidak waktu nyerang satu tempat kan juga menggunakan server-server dari tempat-tempat lain, sehingga kadang-kadang dia membutuhkan bantuan. Nah, disinilah BSSN membantu. Dulu ID30 membantu untuk mengkoordinasikan ini semua. Apalagi kalau levelnya sudah nasional. Nah, itu yang sifatnya reaktif. Tapi menurut saya yang paling penting yang terakhir, yang ketiga ini. Apa itu? Kita mulai membiasakan menentukan standar yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi. Ya, jadi organisasi-organisasi seperti BUMN, kementerian, perusahaan-perusahaan besar, skala menengah ke atas, ya termasuk mungkin kampus-kampus yang menggunakan IT harus memenuhi standar keamanan informasi. Minimum lah istilahnya, ya. Kan kita tahu ada standar ISO 27001 misalnya. Ya, nah, mereka harus memiliki komponen-komponen yang ada di situ, kebijakannya, kemudian keamanan dari segi software, server, hardware-nya, surveillance kamera dan lain sebagainya. Nah, jadi ada tiga, preventif, reaktif, sama ketiga adalah pemenuhan quality atau standar itu tadi. Nah, itu tiga-tiganya harus dijalankan secara bersama-sama. Setiap organisasi bertanggung jawab. Nanti kalau sudah ada kejadian yang lintas sektoral, bisa meminta bantuan kepada BSSN, ya, atau lembaga-lembaga lain yang kita sepakati untuk memimpin koordinasi itu. Nah,
begitu. Baik, Prof. Jadi mengingat nih Prof, ke cybercrime. Mengingat tahun 2017 lalu Indonesia sedang diserang sama dapat serangan ransomware. Karena di dunia kan lagi rame-ramenya ransomware. 99 negara Prof kena serangan ransomware. Nah, Indonesia tuh kena ransomware jenis WannaCry di Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita. Bagaimana menurut pandangan Prof terkait potensi ancaman serangan ransomware di Indonesia? Dan pada saat ini juga, Prof. Ransomware ini serangan menurut saya yang paling sadis. Paling sadis dan paling tidak beretika saya bilang. Kenapa? Sistem kita dibekukan, di-freeze. Iya, betul, Prof. Istilahnya dulu suruh ngasih apa? Tebusan baru dibuka lagi sistem kita ini. Nah, saya melihat ini sebagai suatu pembelajaran. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat contoh ransomware kemarin terjadi, itu sebenarnya kita tidak akan perlu takut apabila di rumah sakit atau di organisasi yang terserang melakukan aktivitas atau proses atau SOP terkait dengan memperbaiki atau selalu memutakhirkan, mengupgrade sistemnya. Itu kan waktu itu paling banyak menyerang Microsoft kan. Nah, Microsoft itu kalau nggak salah tiap hari Rebo tuh ada patching. Yang istilahnya apa? Setiap hari Rebo atau seminggu sekali mereka yang menggunakan software tertentu, Microsoft misalnya dalam hal ini harus melihat apakah ada lubang-lubang baru yang ditemukan, kemudian harus ditambal. Nah, kalau itu memang setiap seminggu sekali, ya rumah sakit harus memiliki unit yang seminggu sekali rajin melakukan itu. Karena kadang-kadang hari ini aman, besok belum tentu aman. Besok diketemukan lagi lubang-lubang baru. Nah, jadi pesan untuk organisasi bahwa yang namanya security itu tidak bisa nyambi. Karena saya lihat organisasi-organisasi yang tidak semelulu komersial seperti rumah sakit, non-profit lainnya, kadang-kadang security itu masalah tambahan, disambi orang. Tugasnya ini tapi nyambi security. Nah, padahal yang namanya penjahat itu tiap hari, tiap detik membuat hal-hal yang baru. Jadi harus ada orang yang didedikasikan khusus untuk ngurusin security tiap hari. Nah, rumah sakit itu dalam dunia keamanan informasi dianggap sebagai critical infrastructure. Kalau yang disandera itu adalah sistem administrasi, mungkin dampaknya tidak besar. Tapi bayangkan kalau itu menimpa misalnya alat-alat digital yang dipakai untuk operasi. Jadwal operasi orang tapi tidak bisa dibuka misalnya, ya kan? Seperti apa dampaknya? Kan bahaya sekali. Nah, jadi pesan bagi kita adalah agar Anda tidak terkena ransomware, pertama Anda harus pastikan ada mekanisme di dalam untuk selalu memutakhirkan atau istilahnya patching sistemnya, terutama dari hal-hal baru yang ditemukan, ya. Dan yang kedua tentu saja masalah edukasi kepada user. Cuman satu yang saya harus garis bawahi di sini. Banyak tadi makanya saya katakan di depan hal-hal yang tidak beretika. Yang terjadi itu banyak yang menyandera adalah bekas partnernya sendiri yang bikin software. Jadi misalnya dia menyerahkan software ini dikerjakan oleh PTA gitu ya. Entah karena ada konflik atau apa, udah dipakai sama PTA-nya di Sandra. Kenapa alasannya? Soalnya belum bayar, bayarannya kurang atau apa. Nah, hal-hal ini kan ada hubungannya dengan hukum dan etika juga, gitu ya. Nah, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Sehingga hubungan dengan vendor, dengan pihak ketiga itu harus benar-benar terjamin dengan baik. Kontrak itu harus dilihat, sehingga jangan sampai ada peristiwa ransomware itu. Iya. Kalau misalkan dari yang kita tahu ini, Prof, beberapa jenis ransomware di dunia. Paling mana yang paling bahaya, Prof? Yang paling bahaya? Ya, ransomware paling bahaya itu kalau menurut saya yang ini. Kalau saya bilang ya jenisnya ya. Yang kalau nggak dibayar dalam waktu dekat sistemnya ya habis, hilang. Kan ada yang cuma disandera loginnya, passwordnya, nggak bisa masuk. Iya. Tapi ada yang sehingga gini. Orang kalau Anda nonton film-film minta tebusan, kan kadang-kadang suka ngulur-ngulur waktu. Iya, betul. Betul kan ya? Kapan Anda mulai merasa ngeri? Kalau dia bilang, kalau sekarang juga nggak dibayar, saya bunuh orang yang saya sandera, itu ya. Nah, saya bukan melihat dari tipe ransomware-nya, tetapi tipe ancamannya. Kalau dia bilang, kalau dalam waktu 24 jam tidak masuk uang ke rekening saya, tidak hanya Anda tidak bisa masuk ke sistem Anda, tapi semua datanya akan dihapus.
Ingat, dalam organisasi yang paling berharga adalah data. Betul. Sistem bisa diganti. Jadi Anda harus melihat yang bahaya apa tidak, bukan dilihat dari jenis ransomware-nya, tetapi ancamannya yang kalau terjadi akan merugikan organisasi tersebut. Kira-kira gimana sih Prof cara ransomware itu bekerja? Caranya ya sama mudah sebenarnya. Kan sistem itu kan kalau orang mau masuk, pasti kan supaya hanya orang yang berhak yang masuk, ada login sama password gitu ya. Ya saya ini aja sistem passwordnya sama sistem loginnya saya kunci. Gimana Anda mau masuk? Ya, nggak bisa. Atau cara kedua, bisa masuk tetapi sistemnya tidak bisa dibaca. Tahu maksudnya kan? Ya. Sistemnya berantakan, nggak bisa dibaca, malah keluar pop up window isinya Anda harus bayar sekarang baru saya buka ini semua. Intinya kita tidak bisa mengakses. Intinya kita nggak bisa mengakses. Caranya macam-macam. Ya ada yang di level di layer data, ada yang di layer aplikasi, ada yang di layer security, macam-macam. Tapi intinya kita tidak bisa pakai sistem kita. Iya. Waktu 2017 WannaCry masuk ke Indonesia, Prof. Ya. Itu kenapa ya Prof? Sasarannya tuh malah rumah sakit. Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak BUMN, kementerian? Kenapa mesti rumah sakit? Ya kalau kita lihat kan banyak ya orang yang meneliti WannaCry ini. Apa sih motivasi di belakangnya dan sebagainya. Kalau kita melihat dari segi positif ya, kita bisa melihat dari kacamata positif atau kacamata negatif. Kalau kita lihat dari kacamata positif, siapa tahu yang lain memang sudah aman. Sehingga yang paling rentan adalah yang paling tidak memperhatikan IT. Itu kacamata positif nih. Atau kita bisa melihat begini, banyak organisasi yang sebenarnya penting berhubungan dengan nyawa manusia, tapi organisasi itu tidak concern dengan security. Betul, Bro. Ya kan? Jadi dikasih message, oke, Anda non-profit organisasi, tetapi Anda berhubungan dengan nyawa manusia loh. Mestinya menginvestasikan sesuatu untuk security. Itu kalau saya ngomong berkacamata positif selalu ngambil sisi positif. Tapi kalau saya ngomong sisi negatifnya, ya siapa tahu dia apa? Ya biar jualan produk-produk security-nya naik. Katanya gitu ya. Dibikin perang supaya pabrik senjatanya dibeli kan gitu ya, banyak. Itu kalau mau ngomong dari segi negatifnya. Tapi apapun itu motivasinya itu kan urusan yang nyerang ya. Karena seperti WannaCry itu banyak sebenarnya. Tiap hari itu ada aja jenis-jenisnya. Ini kebetulan rame karena dia menyerang hampir ke seluruh dunia. Dia ingin melihat. Tapi saya sih melihatnya itu tadi. Di Indonesia ini memang saya melihat sektor pendidikan dan sektor pemerintahan dan sektor rumah sakit atau kesehatan itu memang tidak banyak melakukan investasi untuk security. Ya, jadi mudah sekali dimasuki atau diserang secara cyber itu mudah sekali. Saya rasa itu motivasinya. Menurut pandangan Prof nih, bagaimana cara kita seandainya komputer kita tuh terjangkit sama ransomware WannaCry, tapi kita nggak mau bayar tebusan, bisa nggak Prof? Itu kita harus lakukan forensik kecil-kecilan. Yang pasti kalau udah kena WannaCry, kalau saya biasanya saya off-kan dulu tuh internetnya. Saya off-kan internetnya karena dia kan pasti masuknya lewat jaringan tertentu. Iya betul Prof. Kemudian saya lakukan forensik ke sistem saya itu kalau memang sistem itu ada di dalam komputer saya. Tapi kalau sistem itu ada dalam sebuah jaringan di suatu server, ya servernya itu diputusin dulu dari internet. Ya, kita lakukan forensik dulu, kita lihat siapa tahu belum masuk ke dalam hardnya istilahnya ya, masih bisa diselamatkan datanya. Nah, sehingga sebuah organisasi atau perusahaan yang baik itu biasanya tidak 100% menyerahkan itu kepada pihak ketiga. Saya biasanya menganjurkan kita yang membuat arsitekturnya. Arsitektur sistem, sehingga aplikasi dengan data misalnya ya, aplikasi dengan data itu pertama dipisahkan, kedua harus ada redundansinya. Redundansi tahu ya maksudnya ya, kalau ini rusak bisa dipakai yang kedua, yang backupnya. Demikian juga dengan datanya, sehingga kalau misalnya yang diserang ke sini nih, paling tidak saya masih ada. Atau Anda bayangkan ya, setiap jam misalnya saya mengcopy ini ke suatu backup, sehingga kalau ini diserang disandera, paling tidak saya masih punya 1 jam sebelumnya. Ya kan strategi kan begitu. Tapi itu tentu saja membutuhkan biaya.
untuk bisa membuat redundancy seperti itu. Jadi kita harus paham sekali arsitektur dari IT kita dan strategi keamanannya. Banyak orang menyerahkan itu pihak ketiga semua, terserah vendor lah, terserah itu. Nah, seorang CIO, Chief Information Officer, punya tugas memastikan bahwa dia tahu persis bahwa arsitektur yang dibuat sudah yang paling optimum dalam mengatasi serangan cyber, terutama yang terkait dengan ransomware itu tadi. Ini Prof, dari skripsi yang saya ambil, kan teori ancaman dari Pruitt-Skin itu memiliki level ancaman nih Prof. Gimana kalau menurut Prof, gimana cara kita mengukur level ancaman dari serangan ransomware ini Prof? Jadi gini, kan Anda sudah punya tahu jenis-jenis ransomware ya, katakanlah ada 10-20 yang Anda tahu. Nah yang pertama, Anda harus membuat matriks. Ya. Matriks yang pertama adalah dari semua ransomware yang Anda ketahui, Anda harus membuat level probabilitas ransomware itu akan muncul. Caranya bagaimana? Satu, cara statistik. Lihat di masa lalu. Dari semua jenis ransomware ini mana yang paling sering nyerang? Yang paling sering itu kamu kasih high, tinggi. Yang sedang medium, yang bawah low. Ya. Tapi bisa juga nanya ke pakar. Ya. Atau Anda masuk ke mailing listnya atau grupnya hacker, dengerin di situ ya, untuk memperlihatkan probabilitas mana yang paling akan tinggi muncul dari berbagai jenis malware itu. Kalau sudah, yang kedua apa itu? Seandainya benar-benar muncul, mana yang paling memberikan dampak paling serius? Karena tidak semua malware serius, ada yang malware-malweran, itu ya istilahnya, yang cuma nyerang di periperinya aja. Jadi itu juga kalau dampaknya sangat serius sekali, kasih high. Kalau sedang, medium, dan low. Artinya nanti kalau itu sudah Anda petakan, Anda harus konsentrasi di kuadran yang probability-nya tinggi dan impact-nya tinggi. Nggak usah semuanya, habis duitnya nanti. Ya, jadi yang probabilitas kejadiannya itu bisa tinggi. Dan kalau seandainya terjadi, impact-nya membahayakan. Itu harus Anda mitigasi risiko itu jangan sampai terjadi. Nah, untuk tahu mana yang paling tinggi, mana yang tidak, Anda harus tanya expert, lihat data-data masa lalu, ya, lihat percakapan para hacker dan lain sebagainya. Cuman untuk menentukan mana dampaknya berbahaya atau tidak harus nanya user. Kadang-kadang berbahaya untuk rumah sakit, belum tentu berbahaya untuk manufacturing. Berbahaya untuk manufacturing, belum tentu berbahaya untuk bank. Nah, itu levelnya beda-beda. Anda harus bikin istilahnya risk assessment, assessment risiko terhadap ransomware. Iya. Kalau menurut Prof nih, dampak ancaman yang dapat terjadi pada negara kalau misalkan menyerang infrastruktur apa Prof? Pasti mereka akan menyerang aplikasi yang paling banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kayak di Indonesia kurang lebih. Aplikasi apa sih yang kalau mati banyak orang yang ribut? Nah, itu yang banyak jadi sasaran tuh. Kenapa? Semakin banyak orang pakai, artinya nilainya semakin tinggi. Nilainya semakin tinggi, banyak yang pengen ganggu, itu aja. Jadi dilihat aja mana yang paling ada sering pakai tiap hari. Orang-orang paling pakai tiap hari, nah itu rentan terhadap serangan. Prof punya nggak tips and tricks untuk cegah dini atau deteksi dini terhadap resiko serangan ransomware? Kalau saya kalau orangnya tuh, saya orangnya rada paranoid. Paranoid dalam arti kata, saya tuh hampir tiap bulan membackup semua data saya pribadi. Hampir tiap bulan. Di rumah saya ada lebih dari 20 tera hard disk. Karena saya banyak menulis, saya banyak membuat presentasi PowerPoint. Dulu saya pernah tuh tiba-tiba PowerPoint sama Microsoft Word saya itu tidak bisa dibuka. Karena ada orang yang menyandera saya dengan cara file-filenya itu di encrypted gitu ya, yang saya tidak tahu untuk membalikannya. Dia minta uang waktu itu. Ya. Jadi sekarang belajar dari situ. Kadang-kadang untuk file-file penting nih, tiap Sabtu Minggu saya pakai khusus backup. Saya backupin. Jadi nanti kalau keserang ya yang di online aja, yang keserang yang di komputer saya. Tapi yang di backupan saya offline itu. Saya akan ambil dari situ. Ya virus seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tahu strategi kita kayak apa. Dia bikin yang baru lagi nanti istilahnya. Ya. Jadi yang paling penting dalam konteks ini adalah data. Selamatkan data.
Tadi kan Prof menyinggung tentang sistem pengamanan standar internasional, ISO. Nah, yang saya tahu itu ISO banyak series ya kan Prof. ISO 27001, 2, Family 27001. Dulu dari 17799 itu. Iya. Tapi dari sekian banyaknya series Prof, sistem pengamanan mana yang paling cocok untuk serangan malware? Untuk serangan? Malware atau ransomware? Ransomware. Oke. Yang paling untuk ransomware, saya rasa begini ya, kalau kita melihat standar ISO itu, banyak orang keliru dalam melihat ISO itu. Ya, dikatakan di depan bahwa Anda pertama harus melakukan risk assessment dulu seperti yang saya sampaikan. Habis itu komponen-komponen yang ada di standar seperti ISO, NIST dan lain sebagainya, itu komponen itu tidak berdiri sendiri. Itu saling terkait. Jadi misalnya, supaya saya tidak terkena ransomware, satu ya, saya harus punya kebiasaan membackup. Kedua, saya harus tahu persis sistem saya itu terhubung dengan siapa saja. Siapa saja yang bisa membuka sistem saya, gitu kan? Kemudian saya harus tahu manajemen password yang saya pakai. Harus selalu diupdate, ya kan? Kadang-kadang hal yang sederhana. Misalnya apa? Anda lagi ngetik di kantor, Anda tidak sadar di belakang CCTV di belakang. Wah, itu CCTV kan bisa ngelihat Anda ngetik apa passwordnya. Iya betul. Iya toh? Kalau CCTV itu dipegang pihak ketiga, dia ngelihat nebak-nebak, oh saya bisa masuk sistem Anda. Habis itu ya di sistem Anda disandera. Nah, itu kan masalah surveillance. Dalam ISO itu merupakan bagian dari physical security. Oh, jadi semua itu berhubungan. Nggak bisa cuma satu cara, nggak bisa. Caranya harus menyeluruh. Ibaratnya kalau Anda ingin melindungi rumah Anda kan pagar digembok. Pintu dalam dikunci nggak? Dikunci. Ya dikunci. Nanti nyimpan emasnya ada lagi nggak tempatnya? Ada. Nah iya, itu kan nggak bisa seperti rumah sama. Iya betul. Harus berlapis-lapis. Tapi kadang-kadang juga ada pepatah mengatakan jangan berangkas harganya lebih mahal dari isinya. Udah dikunci-kunci ternyata isinya cuma 1.000 perak gitu istilahnya. Nah makanya Anda harus melakukan risk assessment tadi, cost benefit ya. Jangan sampai biaya untuk mengamankan lebih mahal daripada yang diamankan. Itu kan secara cost benefit tidak sepadan. Betul, Pak. Ya mungkin itu bisa membantu? Bisa, Pak. Ya udah, selamat mengerjakan skripsi. Iya. Yang saya harapkan juga untuk dalam video ini bisa menimbulkan dampak negatif juga, positif juga. Dan positif juga untuk yang nonton, teman-teman juga biar lebih aware sama perkembangan teknologi di Indonesia, khususnya di Indonesia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ya. Ya,